Shalom, perkenalkan nama saya Ade Irma Simamora dengan NIM 2201040005 semester 1 grup A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Nasib Tua Lumban MED selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu manajemen pendidikan model formal dan apa itu model kolegial, model manajemen pendidikan itu ada 6 model, yaitu yang pertama ada model formal, yang kedua model kolegial, ketiga subjektif, keempat politik, kelima budaya, dan terakhir itu ada ambigu. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang dua model saja, yaitu manajemen pendidikan model formal dan model kolegial. Yang pertama itu kita akan membahas tentang manajemen pendidikan model formal, yang dimana manajemen pendidikan model formal itu merupakan sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen yang dimana itu menekankan ada pentingnya aspek struktur, sistem, birokrasi, rasionalitas, dan hierarki serta mengkombinasikan berbagai prinsip. Too late to want you back. I know that you'll never let me apologize. I should have never let you go, baby. No. Nah, selanjutnya itu ada di sini jelas ada gambar manajemen pendidikan model formal, yang dimana isinya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga ada pengawasan, yang dimana ada aspek-aspek dari model formal, yaitu ada aspek struktur, sistem, birokrasi, rasionalitas, dan juga hierarki untuk ada pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari manajemen pendidikan model formal. Yang pertama itu ada aspek struktur. Aspek strukturnya itu yaitu bentuk formal dari hubungan-hubungan di antara orang-orang dalam organisasi pendidikan. Nah, yang kedua itu ada aspek sistem, yang dimana ada kesatuan dan koherensi di institusi pendidikan serta fokus pada interaksi antara bagian komponen dan komponen. Yang ketiga itu ada aspek birokrasi. Aspek birokrasi yaitu adanya divisi pekerjaan seperti setiap guru dibedakan berdasarkan spesialisasi yang dimiliki. Yang keempat itu ada aspek rasional, yaitu proses pembuatan keputusan yang rasional melalui siklus dari permasalahan, analisis masalah, formulasi alternatif, pemilihan solusi, dan evaluasi yang efektivitas sebagai strategi yang dipilih. Nah, yang terakhir itu ada aspek hierarki, yaitu adanya tanggung jawab setiap personil di organisasi pendidikan kepada atasannya. Misalnya, guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Tak
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik ataupun ciri-ciri dari manajemen pendidikan model formal. Yang menjadi karakteristik manajemen pendidikan model formal adalah yang pertama, organisasi diperlakukan sebagai sistem. Dan kedua itu, adanya keunggulan terhadap struktur resmi dalam organisasi. Yang ketiga itu, ada struktur resmi organisasi yang cenderung bersifat hierarki. Keempat, sekolah sebagai organisasi pencari tujuan. Kelima itu, keputusan-keputusan yang manajerial dibuat melalui sebuah proses yang bersifat rasional. Keenam itu, otoritas pemimpin sebagai hasil dari posisi resminya di suatu organisasi. Dan terakhir itu dari karakteristik manajemen pendidikan model formal adalah terdapat penekanan akuntabilitas organisasi kepada lembaga maupun badan pendukungnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kelemahan manajemen pendidikan model formal. Yang menjadi kelemahan dari manajemen pendidikan model formal adalah yang pertama itu terkesan tidak realistis, menggolongkan sekolah dan juga perguruan tinggi itu sebagai organisasi yang berorientasi kepada tujuan. Dan yang kedua itu penggambaran pengambilan keputusan sebagai proses rasional yang penuh dengan adanya kesulitan. Yang ketiga itu berfokus pada organisasi sebagai entitas serta mengabaikan ataupun meremehkan kontribusi dari individu. Yang keempat itu adanya suatu asumsi bahwa kekuasaan yang berada di puncak itu piramida. Selanjutnya itu adanya suatu asumsi yang implisit, yaitu sesuatu hal yang tidak dinyatakan secara langsung bahwa organisasi relatif stabil. Jika ada kelemahan dari manajemen pendidikan model formal, maka akan ada keunggulan manajemen pendidikan model formal. Yang menjadi keunggulannya yaitu manajemen pendidikan model formal itu telah berkontribusi terhadap pengelolaan sekolah serta perguruan tinggi supaya organisasi yang didirikan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi. Nah, saya tadi sudah menjelaskan tentang manajemen pendidikan model formal. Sekarang saya akan menjelaskan apa manajemen pendidikan model kolegial. Yang menjadi pengertiannya yaitu model ini menekankan pada sebuah teori kekuasaan dan juga pengambilan keputusan yang dimana semua anggota maupun organisasi dilibatkan serta dibagi dalam beberapa organisasi dengan pemahaman bersama yang ada di dalam untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, ini merupakan gambar manajemen pendidikan model kolegial yang dimana di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan, yang dimana ada aspek normatif, nilai-nilai, konsensus, serta demokratis dalam pencapaian tujuan
suatu organisasi pendidikan. Like what is mine, all the smiles, all the joys, all are mine. There will be no more crying. Selanjutnya itu ada karakteristik maupun ciri-ciri dari manajemen pendidikan model kolegial. Yang menjadi ciri-cirinya itu yang pertama adalah organisasi melakukan sistem pengambilan keputusan secara bersama-sama di organisasi tersebut. Yang kedua itu manajemen model kolegial sangat normatif di dalam orientasi. Ketiga, model kolegial itu mengasumsikan suatu seperangkat umum yang dipegang oleh anggota organisasi. Dan yang terakhir itu, model kolegial tampaknya sangat sesuai kepada organisasi, misalnya sekolah serta perguruan tinggi yang memiliki jumlah staf profesional yang sangat signifikan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kelemahan model manajemen kolegial. Yang pertama itu, model kolegial sangat normatif. Yang kedua, pendekatan maupun pengembalian keputusan secara lambat dan juga sangat rumit. Yang ketiga itu, keputusan dapat dicapai melalui konsensus. Yang keempat itu, aspek partisipatif pengembalian keputusan ada di samping struktural dan juga aspek birokrasi. Yang kelima, pemimpin dapat melaksanakan serta ikut menjalani cara dalam pengembalian keputusan yang berlaku di dalam lembaga tersebut, akan tetapi ikut juga bertanggung jawab di luar kelompok organisasi tersebut. Dan yang terakhir dari kelemahan model manajemen kolegial yaitu efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tingkah laku oleh para staf. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right Nah, tadi itu merupakan kelemahan dari manajemen pendidikan model kolegial. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang keunggulan manajemen pendidikan model kolegial. Struktur organisasi yaitu fakta yang objektif yang dimana memiliki makna yang jelas kepada semua anggota lembaga secara vertikal dan juga hierarki, dengan keputusan yang telah dibuat oleh para pemimpin dengan melalui beberapa konsep yang sangat penting pada teori. Sehingga manajemen pendidikan model kolegial memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, membantu guru dalam mengatasi ketidakpastian serta kompleksitas. Yang kedua itu merespon yang secara efektif dalam perubahan yang sangat cepat. Dan ketiga itu menciptakan iklim yang menghargai pengambilan risiko serta perbaikan yang secara terus-menerus. Oke, sudah cukup jelas penjelasan yang saya terangkan tadi mengenai tentang manajemen pendidikan model formal serta manajemen pendidikan model kolegial. Oke, saya akhiri penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen kami, Pak Nasib Tuan Lemban Gaul, M.Ed.
Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.